ternyata sejak 1986 Partai Komunis Cina menyelenggarakan PKC. Artinya PKC menyelenggarakan kongres. Ternyata yang dijadikan bahasan Indonesia. Disimpulkan hasil kongres Partai Komunis Cina tahun 1986. Ada 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis. TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Pasal Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Ini hambatan. Yang kedua, hambatan kedua, Cina melakukan penetrasi ke Indonesia, positioning Pancasila sebagai musuh komunis masih solid. Hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam se-Indonesia masih solid. Ternyata sekarang tiga hambatan sudah dijebol oleh Cina lewat pengkhianat bangsa ini, Pak. Jadi yang jadi pengkhianat itu lebih banyak daripada yang jadi pembela bangsa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang dimuliakan Allah, Majelis Syuro Pergerakan Umat Islam, Presidium yang dimuliakan Allah, Presidium PUI Pergerakan Umat Islam, pengurus, anggota, simpatisan, para asatid, para tokoh-tokoh ulama, semuanya ormas-ormas Islam, pergerakan Islam yang lain, lebih khusus Ustadz Bernard Abdul Jabbar dari Jakarta, asli Arema. Arema ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan di majelis yang insya Allah mendapatkan barakah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada umatnya tentang periodisasi sejarah yang akan dialami oleh umat Rasulullah sampai yaumil qiyamah. Dalam satu hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Thumma takunu khilafatul ala minhajin nubuwah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'a yarfa'ha.
thumma takunu mulkan adwan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian Rasulullah diam. Ini hadis rawahu Ahmad. Dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan tentang 5 periodisasi sejarah yang dialami oleh umat Rasulullah SAW. Periodisasi sejarah yang pertama yaitu masa nubuwah, kenabian. Dalam kitab-kitab sirah nabawiyah yang ditulis ulama-ulama ahli sunnah kurang lebih sekitar 23 tahun, baik periode Mekah maupun Madinah. Ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Tsumma takunu khilafatun 'ala minhajin nubuwah fa yakunu masyaallah an takuna tsumma yarfa'u idza sya'a yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Kita bisa lihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Bahkan pakar sejarah dunia Islam yaitu Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salafi juga menulis tentang masa Khulafaur Rasyidin kurang lebih sekitar 30 tahun. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga yaitu Mulkan Adwan. Ini ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salafi. Mulai dari Daulah Muawiyah, Daulah Abbasiyah yang puncak Al-Hadrah Islami ada di Baghdad, Irak. Kemudian Daulah Utsmaniyah yang puncak Al-Hadrah Islami ada di Andalusia. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang keempat yaitu Mulkan Jabriyah di mana kita hidup sekarang ini. Mulkan Jabriyah di mana seluruh dunia dipenuhi oleh penguasa-penguasa diktator. Penguasa yang memaksakan kehendak bagi rakyatnya. Penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Ini masanya di mana kita hidup sekarang ini. Dalam kitab Al-Fitan, kitab ya, fitnah, ya, masalah fitnah, ya, kitab Sahih Muslim, bab Al-Fitan wa Ashartus Sa'ah. Ini masa-masa yang paling berat yang akan dialami oleh umat Rasulullah SAW. Paling berat. Skopnya bukan nasional tapi global. Tidak hanya Indonesia tapi skop global. Dan masa ini dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataqarrabu zaman wa yanqusul amal wa yaqsuh wa tadharu fitan. Rawahu Muslim. Zaman semakin mendekat. Wa yanqusul amal, amalan semakin sedikit. Wa yaqsuh, dengki hasad menyebar di mana-mana. Wa tadharu fitan, dan fitnah muncul. Dan fitnah ini benar terus semakin akhir, semakin meluas dan semakin besar. Bahkan Rasulullah ketika duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah mengabarkan, kalian nanti akan menyaksikan fitnatu Anas. Apa fitnatu Anas? Qala ya harbun wa harbun. Peperangan-peperangan dan pelarian atau pengungsian, dan itu sudah terjadi. Bahkan pengungsiannya sudah sampai nembus jantungnya Eropa. Kemudian setelah itu kalian akan menyaksikan fitnah sarfa, kemakmuran hidup, dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya. Ujian bagi umatku adalah mal.
fulus. Min amplopi bin fulus. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Dan kemudian kalian akan menyaksikan fitnatud duhaimah. Itu bentuk tasghirnya dahma, hitam, gelap, bahasa kinayah ini. Apa wujud konkretnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi arad minad dunya. Rawahu Muslim. Jadi wujud konkretnya kata Rasulullah pada masa Mulkan Jabriyah ini, di mana nanti ada masanya kondisi umat Rasulullah pagi beriman, sore sudah jadi kafir, atau sore beriman, paginya jadi kafir. Woi, kenapa? Qala yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Sekarang kita bisa melihat banyak umat Islam yang menjual agamanya, menjual akidahnya demi jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas. Sudah banyak terjadi. Ini masanya. Bahkan ini zaman edan, ini orang edan, orang keduman. Tapi menurut konsep Islam bukan zamannya yang edan, manusianya yang edan. Bahkan di Indonesia ini mau kepingin jadi pejabat harus edan dulu. Ini tren. Artinya apa? Sekarang di Indonesia ini tren berbondong-bondong mau jadi munafik, Pak. Ini terjadi di Indonesia. Semarak ini. Kenapa kok berbondong? Padahal Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat surah An-Nisa 145 itu. A'udzubillahi minasyaitonir Al-Maidah kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fi darkil asfal minan nar. Orang munafik itu nanti di neraka dilesatkan di dasarnya. Tapi kenapa di Indonesia sekarang orang berbondong-bondong jadi munafik? Karena di baliknya ada min amplopi bin fulus. Ada iming-iming jabatan. Ini sudah tren di Indonesia. Jadi benar-benar ini benar-benar sudah menjadi sebuah realitas. Tapi sebelum saya perpanjang yang Mulkan Jabriyah ini, kemudian Rasulullah mengabarkan kalian, yaitu tadi periodisasi sejarah yang kelima Allah munculkan nanti. Sepertinya kita tidak nutut itu, karena itu diprediksi 1500 Hijriah, sekarang 1444 Hijriah, berarti kurang 56 tahun. Jadi Bapak tinggal ngitung saja umur berapa sekarang, ditambah 56 tahun, nutut enggak? Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, masa periodisasi sejarah yang kelima itu masa Khalifatullah Al-Mahdi yang tadi disinggung oleh Ustaz Bernard Abdul Jabbar. Ya. Masa Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, Imam Mahdi dibaiat di depan Ka'bah. Letaknya persis antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Rasulullah perintahkan semua umatnya untuk berbaiat kepada beliau. Walaupun kita merangkak di atas salju. Dan masa itu benar-benar masa yang penuh kedamaian. Tapi singkat waktunya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Balik lagi ke periodisasi sejarah yang keempat. Mulkan Jabriyah. Pada masa ini Allah mengabarkan tentang pergantian kepemimpinan dunia, sunnatut tadawul. Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas.
dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia ini. Akan bisa dijadikan ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina aamanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupannya. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz zalimin, itu maknanya Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad fisabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah kabarkan tentang sunnatut tadawun, pergantian kepemimpinan dunia. Setelah golongan mukmin memimpin dunia sepanjang 1353 tahun, Allah ganti. Muncul perang salib episode yang pertama, kurang lebih 200 tahun. Muncul lagi perang salib episode yang kedua, kurang lebih 600 tahun. Indonesia kena jatah 350 tahun. Akhirnya muncullah dua negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika. Ternyata kalau dulu pas Rasulullah sebelum wafat, Rasulullah memberi amanah pada seorang sahabat umurnya 18 tahun, Usamah bin Zaid bin Harithah. Kamu saya jadikan sebagai panglima perang untuk menghadapi dua negara superpower, Persia dan Romawi. Setelah Rasulullah wafat, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, tetap istiqamah melaksanakan perintah Rasulullah, mengangkat Usamah bin Zaid dalam umur yang 18 tahun, yang kalau di Indonesia tingkat SMA. Padahal banyak veteran perang Badar banyak, lebih paham dan strategi perang lebih paham. Tapi Rasulullah mengutamakan seorang pemuda untuk regenerasi umat. Kita disuruh ittiba kepada Rasul. Sebelum kita mati, ciptakan kader, ciptakan kader, ciptakan kader. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya, Masya Allah, dua sahabat Rasulullah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah ingatkan dalam surah Al-Ahzab ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kalangan mufassir menafsirkan, di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak mengingkari janjinya. Akhirnya sampai pada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dua negara superpower, Persia dan Romawi, bisa ditaklukkan dengan kepemimpinan Usamah bin Zaid bin Harithah atas perintah Rasulullah SAW. Kemudian setelah perang salib episode yang kedua sepanjang 600 tahun itu, muncul dua negara superpower, Uni Soviet dan Amerika. Kembali Allah menggerakkan sabab pemuda dari Palestina, Syekh Abdullah Azzam rahimahullah. Padahal beliau sudah ditawari untuk ngajar di Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah, di Riyadh, di Al-Azhar. Beliau tolak semuanya. Beliau tetap bismillah berangkat menuju jantungnya Khurasan. Allahu Akbar. Beliau rekrut pemuda-pemuda miskin Afghanistan. Beliau bikin, beliau tegakkan Baitul Ansor.
Beliau bangun Baitul Ansor. Beliau didik, beliau tarbiyah sendiri. Pemuda-pemuda miskin Afghanistan, kurus, kantongnya kempes, nggak sandalan. Itu yang dicari oleh Syekh Abdul Azzam. Beliau tarbiyah sendiri. Beliau hunjamkan kalimat tauhid, baik tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Beliau bangkitkan semangat jihad. Beliau yakinkan pemuda-pemuda Afghanistan ini yang akhirnya, masya Allah, seluruh pemuda dunia Islam bergerak menuju jantungnya Khurasan, ikut ditarbiyah oleh Syekh Abdul Azzam rahimahullah. Beliau yakinkan, wa man nasra illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan Allah berjanji, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami memenangkan golongan mukmin. Pasti. Masya Allah. Akhirnya Syekh Abdullah Azzam menggerakkan ini. Padahal kalau secara logik nggak masuk akal. Ini Uni Soviet, persenjataannya canggih, pasukannya elit, beruang merah yang cukup ditakuti oleh dunia. Sementara Syekh Abdullah Azzam membangkitkan pemuda ini, senjatanya jadul. Tapi Allah tunjukkan kekuasaannya sampai media cetak internasional itu bikin karikatur. Itu tentara pasukan elit Uni Soviet ketika masuk ke Afghanistan dengan gagah berani dan persenjataan yang canggih, pesawat-pesawat pembom yang canggih, pesawat MiG dan sebagainya. Tapi ternyata di situ di karikatur itu pasukan elit Uni Soviet balik semuanya sudah berupa mayat-mayat. Akhirnya hal-hal yang tidak masuk akal ini ditulis oleh Syekh Abdul Azzam rahimahullah dalam kitab kecil Ayatul Rahman fil Jihad di Afghan. Hal yang tidak masuk akal, Allah tunjukkan kekuasaannya. Akhirnya hancurlah Uni Soviet. Presiden Uni Soviet Gorbachev langsung angkat tangan. Semua pasukan ditarik kembali. Dan akhirnya Allah menangkan pertarungan itu. Dan akhirnya Mujahidin Taliban memenangkan peperangan itu. Dan akhirnya semua analis militer dunia membuat kesimpulan. Sekarang ada 3 kekuatan dunia. Yang pertama, pasukan salib Eropa. Yang kedua, Mujahidin Taliban. Yang ketiga, yaitu negara-negara Kristiani yang berkoalisi dengan Zionis Yahudi Internasional untuk menyongsong Mesias. Ini. Jadi Mujahidin Taliban ini semua analis militer ini yang akan merubah mindset dunia. Masyarul muslimin rahimakumullah. Setelah Uni Soviet hancur, Amerika ya kan, ingin mencicipi, tapi hancur juga sampai Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton mengumumkan disatukan semua kekuatan pasukan Amerika, NATO, Rusia, Iran, Syiah, Rafidhah. Ternyata nggak mampu menghadapi Mujahidin Taliban. Tangguh. Karena Rasulullah sudah ngabarkan Taliban, orang-orang di jantungnya Khurasan itu disiapkan oleh Allah nanti menjelang periodisasi sejarah yang kelima. Mereka inilah yang disiapkan oleh Allah untuk mengawal Khalifatullah Al-Mahdi. Makanya kalau sudah Ashabur Rayatus Sud,
bergerak dari jantungnya Khurasan menuju Elia, Palestina. Itu tanda Safatul Islamiyah tingkat global. Karena Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitul Maqdis wa akna bi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Puncak kemenangan Islam di akhir zaman Baitul Maqdis, bukan di Mekah, bukan di Madinah, Palestina. Sampai Rasulullah memberikan kabar rincian apa yang akan terjadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tazuna Jaziratul Arab fayaqtahu Allah. Thumma Farisa fayaqtahu Allah. Thumma tazuna Rum fayaqtahu Allah. Thumma tazuna Dajjal fayaqtahu Allah." Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi yang pertama, marhalah yang pertama, Rasulullah mengabarkan akan terjadi, yaitu penaklukan Jaziratul Arab. Artinya diktator-diktator Sunni akan diluncur, akan ditaklukkan, dan Allah akan menaklukkannya. Sudah terjadi apa belum? Sudah. Mulai dari Tunisia, Ben Ali tumbang. Bergerak ke Libya, Muammar Gaddafi tumbang. Bergerak ke Mesir, Husni Mubarak tumbang. Bergerak ke Yaman, Abdullah Saleh Ali tumbang. Dan ini akan terus bergerak. Summa Farisa, kata Rasulullah, kemudian Persia, artinya diktator Syiah akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Summa taghzunatur Rum, kemudian kalian akan menaklukkan Rom dan Allah akan menaklukkannya. Bahkan sampai dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, Rasulullah mengabarkan nanti ini belum terjadi tapi Rasulullah sudah memberikan kabar. Bagaimana sikap kita? Tasdiquhu bima akhbara. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Nanti pada saat peperangan kaum muslimin dengan Rom, sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan itu. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Sepertiga pasukan Islam akan gugur sebagai syuhada. Sepertiga pasukan Islam akan diberikan kemenangan dari sisi Allah. Jadi pertarungan antara kaum muslimin dan Rom akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Romnya yang mana? Ini terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Ini Romawi Barat sama Romawi Timur. Siapa nanti yang menang? Nah nanti Rasulullah mengabarkan sebelum terjadi malhamah ini tadi, Rasulullah mengabarkan kaum muslimin terjadi perdamaian dengan Rom. Setelah itu akan terjadi peperangan, malhamah. Di mana? Rasulullah mengabarkan A'ma Audabik. Alhamdulillah saya sudah pernah ke sana. Saya berangkat dari Jabal Aqrat itu ba'da subuh. Nyampe di A'ma Audabik itu sudah jam 2 siang. Tapi mobil yang saya tumpangi itu sempat selip 3 kali putaran. Alhamdulillah, itu kanan kiri yang jurang. Jadi bila di Syam itu, di bumi Syam itu seperti itu. Jurang-jurang. Luar biasa. Nah, Rasulullah mengabarkan nanti A'ma itu danau yang luas, Dabik itu satu padang yang luas. Disitulah kalau kita buka Google Map, ini terletaknya hampir dekat dengan Istanbul, Turki. Itu Halep, Aleppo. Disitulah akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom, dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian marhalah yang keempat, Rasulullah mengabarkan summa taghzuna Dajjal fayaqtahu Allah. Kalian akan menaklukkan Dajjal.
Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim, Dajjal itu akan Allah munculkan di Asbahan, itu dalam kitab Sahih Muslim. Kalau kita buka Google Map, itu kota Isfahan. Rasulullah mengabarkan di belakang Dajjal ada 70.000 orang Yahudi. Nah, kira-kira tanda itu sudah nampak tidak sekarang? Sudah. Di kota Isfahan itu Iran. Nah, di kota Isfahan Iran itu sekarang info dari Duta Besar Amerika untuk Iran nulis buku Mission to Iran. Ternyata di kota Isfahan Iran sekarang ada kurang lebih 80.000 orang-orang Yahudi. Jadi tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta tuqatil muslimun al-yahud, hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Sampai-sampai kata Rasulullah, di mana batu di belakangnya ada orang Yahudi, biidznillah, atas izin Allah batu itu bisa berbicara dan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah, di belakangku ada orang Yahudi, faqtulhu, bunuhlah. Inilah kalangan mufasir menafsirkan ini yang disebut dengan Yaumul Ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Dilanjutkan hadis itu, kecuali pohon gharqad. Makanya sekarang di Israel sibuk nanam pohon gharqad. Artinya apa? Orang-orang Yahudi itu percaya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah jabarkan dalam surah Al-Isra ayat 7. Waliyadkhulul Masjid Al-Aqsa akan kembali dikuasai oleh kaum muslimin. Waliyutabbiru ma'al tadbira, dan At-Taifah Al-Mansurah ini akan menghancurkan semua yang dikuasainya dengan keras. Itulah Yaumil Ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya Amerika sudah mulai terseok-seok. Terus Allah munculkan negara adidaya baru, yaitu Cina. Nah, ternyata Indonesia sekarang dicengkram oleh Cina. Sejak tahun 2014 Indonesia dicengkram oleh Cina. Apalagi Cina sekarang punya proyek besar, One Belt, One Road. Itu melibatkan 65 negara dan 70% populasi dunia. Proyek ambisi besar Cina lewat proyek One Belt, One Road. Nah, pertanyaannya, bagaimana pendekatan Cina ke Indonesia? Ternyata sejak 1986 Partai Komunis Cina menyelenggarakan PKC. Artinya PKC menyelenggarakan kongres. Ternyata yang dijadikan bahasan Indonesia. Disimpulkan hasil kongres Partai Komunis Cina tahun 1986. Ada 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis. TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Pasal Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Ini hambatan. Yang kedua, hambatan kedua, Cina melakukan penetrasi ke Indonesia, positioning Pancasila sebagai musuh komunis masih solid. Hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam se-Indonesia masih solid. Ternyata sekarang tiga hambatan sudah dijebol oleh Cina lewat pengkhianat bangsa ini. Jadi yang jadi pengkhianat itu lebih banyak daripada yang jadi pembela bangsa. Makanya jangan kaget ketika Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio langsung membongkar kiriman persenjataan ilegal dari Cina. Langsung ditangani oleh Panglima TNI.
Tidak tahunya, tidak lama langsung beliau di Del. Sebelum berakhir pensiun, belum. Di Del. Ternyata itu kiriman persenjataan ilegal dari Cina. Bahkan Cina untuk merusak generasi Indonesia, dropping 600 ton narkoba. 250 ton sudah nyebar seluruh Indonesia. Sehingga kita bisa melihat sekarang pengguna narkoba sudah sampai tingkat SD di Indonesia. Anak-anak TK dijejali narkoba jenis permen. Bahkan Dr. Aisyah Dahlan menemukan narkoba jenis baru, yaitu jenis perangko. Itu kalau diletakkan di lidah, itu akan halusinasi. Dan itu sudah banyak korban di Indonesia. Kakak membunuh adiknya dengan pisau dapur karena halusinasi. Ya, ya. 600 ton. Luar biasa. Sementara Amerika merusak generasi Indonesia lewat pornografi. 800 berapa? 88 atau 888 situs pornografi terus bergerak tanpa sensor. Bahkan kita baca Quran di HP, di bawah ada running, klik pornografi, baca Al-Quran. Astagfirullah. Sehingga akhirnya petinggi PDIP minta kepada Menkominfo, situs Islam lebih berbahaya daripada situs pornografi. Akhirnya situs Islam diblokir, situs pornografi dibuka lebar-lebar sampai tingkat desa. Sehingga sekarang di Indonesia anak SD memperkosa anak TK, anak SMP melahirkan di sekolahan. Bukan rahasia lagi. Angka penyimpangan seksual tingkat SMP, SMA, lembaga-lembaga riset mengungkap sudah 60%. Jadi China, Amerika merusak generasi. Kenapa? Mereka ini jadi pemimpin Indonesia ke depan. Rusak dulu. Ini dalam makanya kita bisa melihat luar biasa. Bahkan dalam aspek politik, ya, dalam aspek politik, Masyaallah muslimin rahimakumullah, Cina menggunakan pendekatan naga dan panda. Indonesia kena pendekatan panda. Kalau pendekatan panda itu